Kekacauan tidak pernah mati dan mengangguk. Ya, bunuh. Meskipun saya tidak terlalu percaya diri, tetapi bertahanlah untuk memastikan keselamatan Anda. Saya masih bisa melakukannya. Terima kasih dua bersaudara. Xiao Yan sibuk mengeluarkan banyak obat mujarab dari Naji. Ini cairan Sanwen Xingling dan Sueki dan yang mungkin dibutuhkan saat itu. Melihat tumpukan botol batu giok yang begitu besar, Nulong menelan air liur di matanya. Ibu, begitu banyak Sanwen Qingling liquid. Xiao Yan, kakak dan aku akan memiliki sekantong Sanwen Qingling liquid di masa depan. Sekarang, saya juga ingin minum Sanwen Qingling liquid sebagai minuman. Petik 2. Oke, minum saja dan lempar botol. Hahaha. 5 tawa terdengar di hutan belantara. Dalam tawa besar, naga yang marah itu tiba-tiba memberikan setrum. Tangannya buru-buru bersandar di bahu abadi Chaos. Wajahnya pucat, dan napasnya pendek. Apa yang terjadi denganmu? Chaos Immortal dengan cepat membantu Fury Dragon duduk. Naga yang marah bernapas dengan teratur, dan dengan cepat mengambil botol Sanwen Qingling liquid berikutnya. Hanya sedikit darah yang pulih di wajahnya, dan dia melambaikan tangannya ke kerumunan dan berkata, "Tidak apa-apa, kelemahan setelah animalisasi." Sangat lemah. Xiao Yan sedikit terkejut. Kelemahan dari binatang iblis yang dia lihat di Xiao Zhan tidak seserius naga yang marah. Kekacauan juga abadi. Melihat semua orang menjadi lemah setelah dibinasakan, naga yang marah itu tertawa dan bertanya, "Aku tidak menyangka." Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Ini adalah karakteristik dari darah Tyrannosaurus saya. Peningkatan beastisasi semuanya dalam serangan. Peningkatannya besar. Tetapi kelemahan setelah beastisasi juga sangat serius. Anda juga dapat melihat bahwa saya adalah lemah dan bahkan tidak 1/10 dari kekuatanku yang biasa." Petik 2. Kemudian semua orang terkejut. Tanpa diduga, harga dibalik promosi kuat kekuatan tempur naga yang marah itu begitu besar. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Tidak heran. Aku memikirkannya. Apa yang baru saja kamu sebut hantu yang mengejutkan dan menangis bukanlah hal yang tidak masuk akal. Kapak, bukankah beastization Anda tak terkalahkan? Saya tidak menyangka. Petik 2. Tapi sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, dia dirampok oleh naga yang marah, keledai yang tak terkalahkan. Apakah kamu tidak dikalahkan? Jika kamu tidak bisa percaya pada kekacauan dan keabadian dan kamu, beraninya aku menjadi binatang buas? Begitu aku tidak bisa bunuh lawanku. Aku ini ikan di talenan. Binatang buasku. Aku harus menggunakannya saat sangat aman atau pada akhirnya. Kekacauan itu abadi dan mendesah. Ini berbeda dari transformasi tubuh asli saya. Setelah saya berubah menjadi tubuh nyata, tingkat kelemahan tergantung pada seberapa banyak kekuatan darah yang dikonsumsi. Jika kekuatan darah dikonsumsi lebih sedikit, kelemahan tidak bagus. Benar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih sepenuhnya? Naga yang marah mengangkat bahu dan berkata, 7 hari. Dengan ramuan Xiao Yan, diperkirakan akan menjadi 6 hari. Kekacauan abadi berseru. Harga hewani Anda benar-benar tidak sebesar itu. Untungnya, peningkatan serangan Anda setelah hewani tidak sekecil itu. Setelah melihat kalian berdua, aku bertukar perasaan setelah menjadi lemah. Dan Xiao Yan, yang terikat pada kura-kura hati ungu, mengingatkan, "Ayo cepat pulih. Aku khawatir kura-kura hati ungu akan dilarikan ke papan dulu." Naga pemarah yang paling berpengalaman dalam membunuh Warcraft tidak setuju. Yakinlah, bahkan jika seseorang datang lebih dulu,
Mereka juga akan melayani kura-kura hati ungu. Di dunia fantasi ini, kami tidak percaya diri untuk memenangkan Warcraft. Menurut Anda siapa yang memiliki kekuatannya? Pinnacle of Warcraft bintang 6 bukanlah sesuatu yang bisa kamu menangkan dengan terlalu banyak orang. Kekacauan itu abadi. Dia mengambil kata-kata naga begitu saja. Xiao Yan lega. Xiao Yan. Kekacauan abadi. Dan naga yang marah pulih. Long Yan dan Jingjing melihat sekeliling dan menjaga dengan waspada. Kekacauan tidak mati dan tiba-tiba menoleh dan bertanya pada naga yang marah. Lagi pula butuh waktu untuk memulihkan kekuatan. Naga yang marah. Haruskah kamu memberitahu kami mengapa kamu begitu kesepian sendirian sebelumnya? Kekacauan tidak pernah padam. Dan semua orang masih menghantui hati mereka. Mata semua orang memandangi naga yang marah itu. Oh, ceritanya panjang. Nulong menghela nafas berat sebelum melanjutkan. Kamu telah melihat keparahan kelemahan setelah beastisasiku. Jadi aku akan memasuki fantasi kali ini. Di antara klan para tetua diyakinkan. Dan mereka semua memberitahuku bahwa saya sebaiknya bersama para elit dari berbagai kelompok etnis suku Yao. Setelah mendengar ini, Longling tidak bisa tidak memuji. Metode ini tidak buruk. Mereka tidak hanya dapat melindungi keselamatanmu setelah kamu harus menjadi binatang buas. Tetapi biasanya kamu juga dapat melindungi mereka. Tapi Longling segera bertanya lagi. Tapi, bagaimana dengan elit yang kamu masuki ilusi? Mengapa mereka hilang? Apakah mereka semua mati dalam ilusi? Naga yang marah mendengar kata-kata itu. Tubuhnya sedikit gemetar. Dan tidak menjawab jangkrik naga. Melihat naga yang marah seperti ini, pikir Long Ye bahwa apa yang dia duga itu nyata. Dan dia terkejut di dalam hatinya. Dan bertanya, "Ya Tuhan, siapa di sana? Siapa yang bisa memusnahkan sekelompok besar elit iblis? Kekuatan, apakah itu manusia atau Warcraft?" Petik 2. Kata-kata Long Ye luar biasa. Jika Long Ye menebak bahwa ada kekuatan yang begitu kuat di gua darah pembunuhan itu, semua orang harus merencanakan ulang rencana perjalanan berikutnya. Setelah mendengarkan Hu Guai dari Long Kui, saya merasakan mata orang-orang yang sangat terkejut. Naga yang marah melirik Long Kui sambil tersenyum dan dengan bangga berkata, "Coba tebak secara membabi buta. Dalam fantasi ini, tidak peduli siapa atau Warcraft, menurutku itu tidak cukup kuat untuk membunuh begitu banyak elit dalam satu gerakan dalam keadaanku." Petik 2. Jawaban naga yang marah itu menenangkan hati semua orang, tetapi rasa ingin tahunya lebih makmur. Mereka semua memandangi naga yang marah itu dan menunggu jawabannya. Oh, benda ini. Nulong menggosok pangkal hidungnya dan sepertinya memilah-milah pikiran yang kacau. Setelah beberapa saat, dia menarik beberapa helai rambut berantakan tertiup angin di depan dahinya. Dan berkata, matanya sedikit menyipit. "Saya takut memulai dengan sistem objek pelatihan fokus dari suku iblis. Sistem target pelatihan utama." Xiao Yan dan Long Yan sama-sama menunjukkan rasa ingin tahu. "Yah, sistem objek pelatihan utama. Kalian berdua sudah lama tidak di sini. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya. Brother Chaos dan Wu Chen seharusnya sudah mendengarnya. Aku akan memberimu pengantar singkat." Xiao Yan dan Long Yan memperkenalkan. Sistem objek pelatihan utama klan iblis bukanlah manusia atau iblis. Meskipun manusia dan iblis fokus pada menumbuhkan kejeniusan di klan, mereka tidak seperti iblis. Membentuk sistem. Petik 2. Dalam ras iblis, dari Samsung hingga Kaisar Bintang 6, setiap bintang memiliki objek pelatihan utama. Dan hanya ada satu. Mereka yang bisa menjadi objek pelatihan utama haruslah bakat luar biasa di level ini dan menjadi objek pelatihan utama. Dengan penggunaan penuh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan suku iblis akan melonjak. Dan masa depannya tidak terbatas. Posisinya di suku iblis akan segera menjadi menonjol. Petik 2. Aku tidak mengerti lagi. Xiao Yan bahkan lebih bingung dengan sedikit kejutan pada pandangan pertama. Menurut sistem ini, kamu adalah jenius tak tertandingi yang diakui oleh Kaisar Iblis Bintang 4 dari klan Yao. Dan itu pasti kultivasi kunci dari klan iblis. Objek. Para elit iblis yang memasuki dunia fantasi belum memilikinya waktu untuk mengorbankan mereka. Bagaimana mereka semua bisa meninggalkanmu? Kemarahan dengan enggan merentangkan tangannya, mengatakan,
Meskipun saya adalah seorang jenius tak tertandingi yang diakui, ini tidak memungkinkan saya untuk menjadi target pelatihan utama secara langsung. Ini hanya memungkinkan saya untuk melewati kualifikasi target pelatihan utama dan langsung mendapatkan peringkat untuk target pelatihan utama. Daftar. Tidak peduli siapa itu. Jika Anda ingin menjadi target pelatihan utama, Anda harus mendapatkan tempat pertama di final kontestan target pelatihan utama setiap 50.000 tahun. Petik 2. Apakah ada aturan seperti itu? Bahkan jenius tak tertandingi yang diakui tidak dapat secara langsung menjadi objek pelatihan utama. Xiao Yan kagum dengan pentingnya suku Yao untuk objek pelatihan utama dan keadilan dari pengakuan objek pelatihan utama. Xiao Yan tersenyum dan menghibur naga yang marah. Aturan ini sebenarnya tidak terlalu berarti bagimu. Dengan bakat dan kekuatanmu, kamu bukan satu-satunya yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pamungkas untuk kandidat pelatihan utama. Chaos Immortal, Dragon Crest, dan Clean Room semua mengangguk setuju. Naga yang marah, hehe, tertawa 2 kali. Lalu dengan sedih berkata, tidak. Justru karena balapan terakhir berusia 50.000 tahun akan segera diadakan, saya sekarang melarikan diri seperti kehilangan. Saya tidak mengerti ini. Kekacauan mengangkat alis tak tentu. Seperti yang dikatakan Xiao Yan, menggunakan kekuatanmu untuk menjadi target pelatihan utama adalah masalah paku. Iblis yang datang bersamamu para elit harus mengenal dan menghormatimu. Dan mereka akan lebih aman bersamamu dalam fantasi di mana tidak ada pembunuhan. Mereka seharusnya sangat jelas tentang ini. Mengapa mereka meninggalkanmu? Wan Bu mengatakan bahwa bahkan jika mereka meninggalkanmu karena suatu alasan, kamu tidak akan kesepian dan melarikan diri seperti anjing yang kamu katakan. Jenius tiada taraf bukanlah kesemek lembut yang berani mencubit. Saya laki-laki. Mengapa Anda tidak melihat ada yang berani memprovokasi saya dengan mudah? Petik 2. Kata-kata kekacauan keabadian juga dibingungkan oleh semua orang. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mengejutkannya sesuai dengan pertanyaan tentang naga yang marah dan keabadian kekacauan. Kandidat pelatihan elit mana yang telah mengalahkan saudara Nulong? Jadi para elit iblis itu telah mengikuti orang itu. Dan saudara Nulong harus melarikan diri karena kelemahan binatang itu. Petik 2. Semua orang terkejut dengan kata-kata Xiao Yan. Jika memang itu yang dikatakan Xiao Yan, apa artinya? Berarti suku iblis memiliki 2 jenius tiada taraf pada saat bersamaan. 2 jenius tak tertandingi. Ini adalah masalah pengaruh besar tidak hanya untuk suku iblis, tetapi juga untuk seluruh benua kaisar. Naga yang marah itu juga menatap tajam ke Xiao Yan dan berkata dengan marah, kamu tidak bisa mengetahuinya. Kamu pikir kapak yang bahkan Xiao Yan tidak bisa ambil alih darimu. Beberapa elit-elit iblis bisa mengambilnya. Apakah Anda berpikir bahwa setelah kelemahan binatang itu, saya hanya memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat? Dapatkah saya hidup sampai hari ini dalam ilusi pembunuhan di mana-mana? Petik 2. Melihat rasa malu Xiao Yan, dia menyentuh hidungnya lurus. Dan kemudian naga yang marah bersenandung dari hidungnya, berhenti, dan berkata, namun, Anda menebak hal yang sama. Kecuali bahwa saya tidak dikalahkan oleh kebenaran orang-orang, tetapi undercover. Petik 2. Oh, apakah ada hal seperti itu? Melihat semua orang menantikan cerita mereka sendiri, naga yang marah itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, menoleh ke belakang dengan tak tertahankan. Kali ini ketika kami memasuki gua darah pembunuhan, ada lusinan elit dari berbagai setan dan teman suku yang menemaniku. Jangan khawatir, tetapi dalam perjalanan, saya datang kepada saya dengan sekelompok elit iblis, mengatakan bahwa saya mengagumi nama jenius naga saya yang murka, dan ingin dilindungi oleh saya dalam fantasi pembunuhan berdarah, berharap untuk menemani saya. Nama pria itu adalah Beihu, tetapi rubah iblis. Petik 2. Suku rubah iblis? Tanya Xiao Yan dengan takjub karena dia tidak terbiasa dengan berbagai ras di daratan Doudi. Tanpa menunggu naga yang marah untuk menjawab, Xiao Yan, yang mengaku sebagai penguasa segala sesuatu, pertama kali memperkenalkan Xiao Yan. Suku rubah iblis adalah ras yang berpikiran paling fleksibel di antara suku iblis. Nulong mengangguk sebagai pengakuan atas perkenalan Jingdu dan melanjutkan dengan berkata, meskipun saya memiliki beberapa koneksi dengan Beihu,
Saya tidak tahu dengan baik. Saya hanya tahu bahwa orang ini tidak hanya pandai merencanakan, tetapi juga memiliki bakat super. Titik koma. Apakah bakat langka melihat dia memimpin seseorang untuk berjalan dengan saya? Sekali. Setan yang sama. Saya tidak bisa menolak. Kedua, saya juga berpikir bahwa ada orang seperti Beihu yang bepergian. Semua orang lebih aman. Dan dengan orang-orang di tim yang merencanakan dan mengurus semuanya, saya senang. Jadi saya setuju. Omong-omong, dahi naga yang marah itu biru dan lurus. Dan amarah di matanya bisa melelehkan segalanya. Dia meninju pahanya dan membenci. Tapi aku tidak pernah menyangka. Tapi ada serigala yang masuk ke kamar. Kakak Angry Dragon belum pulih. Jadi aku tidak terlalu marah. Xiao Yan mengingatkan Angry Dragon dan bertanya kapan emosi Dragon berangsur-angsur stabil. Begitu, Beihu Super Genius yang berbaris sendiri dalam pertandingan utama target pelatihan utama benar-benar ini bukan lawanmu. Jadi aku ingin menyingkirkanmu. Tapi aku tidak mengerti. Kamu memiliki kelompokmu sendiri. Saudara-saudara, bahkan jika ada lebih banyak orang di Beihu daripada Anda. Tergantung pada kekuatan tempur Anda, untuk melarikan diri. Petik 2. Naga yang marah merasa sedih, dan kemudian berkata, "Yah, bagaimana saya bisa memiliki sekelompok orang? Orang-orang itu. Tetapi mereka ingin dilindungi dalam fantasi. Mereka tidak memiliki persahabatan yang mendalam satu sama lain. Apalagi satu sama lain. Apa semacam kasih sayang. Ngomong-ngomong, aku masih menyalahkanku karena tidak memikirkannya sama sekali. Oh, aku lupa memberitahumu bahwa klan iblis memiliki aturan perlindungan yang ketat untuk calon objek pelatihan utama. Sebelum dimulainya pelatihan pamungkas untuk objek pelatihan utama. Tidak peduli siapa itu. Jika tidak ada yang tidak menyelesaikan keluhan pribadi yang tidak dapat diandalkan atau kandidat kunci untuk kampanye pemilihan apa yang telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Siapapun yang berani secara pribadi menjebak atau menganiaya calon untuk pelatihan presiden akan dihukum berat setelah ditemukan. Aturan ketat inilah yang membuat saya tidak berharap mereka melakukan apapun kepada saya. Dengan nama mengurus urusan tim, Beihu itu mendekati para elit iblis yang mengikuti saya, dan mengatakan bahwa mereka memindahkan mereka dengan milik mereka. Lidah 3 inci. Xiao Yan cukup terkejut setelah mendengar ini. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyisipkan kalimat. Saya tidak melihatnya sesederhana itu sehingga memungkinkan begitu banyak elit iblis ragu untuk mengambil risiko melanggar aturan klan dan melakukannya. Untukmu, selain kefasihan, diperkirakan janji manfaat Tianda. Jika tidak, akan sulit bagi orang banyak untuk menyegelnya. Setelah ini bocor, mereka akan dihukum berat oleh iblis. Petik 2. Kekacauan juga abadi. Dan dia mengakui kata-kata Xiao Yan. Yah, Xiao Yan benar. Karena iblis memiliki peraturan yang sangat ketat untuk melindungi kandidat untuk objek pelatihan utama. Jika Beihu ini tidak memberikan manfaat yang cukup, iblis-iblis itu bagaimana bisa elit mengambil risiko dan bertindak melawan Anda? Mungkin, ada pandangan tak berdaya di mata Nulong. Namun, sejauh ini tidak masuk akal untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Bagaimanapun, hasil akhirnya adalah setelah membunuh Warcraft awal bintang 6. Mereka memanfaatkan saya untuk banyak bertarung. Konsumsi. Kekecewaan kolektif terhadap saya. Petik 2. Saat itu, aku tahu bahwa bajingan Beihu telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Kekuatan aslinya sebenarnya di atas Super Genius. Meskipun dia bukan lawanku, dia hanya perlu menyingkirkanku. Tidak ada lawannya. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan tempur saya. Dalam kemarahan saya, selusin elit-elit yang paling dekat dengan saya langsung dipenggal dan dibunuh. Dan mereka sangat menghalangi elit-elit lainnya. Beihu takut dengan beastisasi saya. Membunuhnya memang tidak berani mendekati saya. Tapi pada saat itu, beraninya aku seperti binatang. Di bawah musuh, saya sangat lemah. Saya hanya bisa melarikan diri dari jalan berdarah ketika momen pemalu mereka lolos. Tentu saja, saya juga menderita luka ringan. Petik 2. Kegembiraan di sini dapat diungkapkan dengan kata-kata non-verbal. Dan semua orang mendengar keringat dingin. Naga yang marah melihat kesunyian di lapangan, dan menertawakan dirinya sendiri. Apakah saya sangat boros?
Saya tidak berani menggunakan kekuatan darah Tyrannosaurus untuk bertarung dengan mereka. Dan saya diburu seperti anjing yang berduka. Tibet, kakak Furilong mengatakan ini. Xiaoyan berkata, memahami situasinya. Ini bukan iseng, tapi keberanian nyata. Jika Brother Furilong putus asa untuk membunuh darah mereka dan bertarung dengan mereka, itulah yang diharapkan Beihu. Apa yang kamu lihat benar-benar bodoh. Petik 2. Kekacauan abadi juga berkata, Xiaoyan benar. Keberanian boneka itu tidak disarankan. Tinggal di Kingsan tidak perlu khawatir tentang membakar kayu. Selama Anda dapat meninggalkan gua darah pembunuh hidup-hidup, menunggu mereka akan menjadi setan melawan mereka hukuman berat. Tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Petik 2. Saya berpikir dengan cara yang sama pada saat itu. Selama saya tidak mati dan keluar hidup-hidup, semuanya sudah berakhir. Nulong mengerutkan kening. Tetapi ketika saya bersembunyi di gua tersembunyi untuk menyembuhkan dan menenangkan diri, saya menjadi tenang dan berpikir, saya keluar dari ilusi. Bagaimana? Orang-orang Hui bersaksi bahwa mereka membunuh saya? Siapa yang membuktikan bahwa ada begitu banyak dari mereka? Apakah mereka percaya pada mereka atau percaya pada saya? Yah, saya masih harus menghafal tuduhan kandidat yang dijebak untuk pelatihan kunci. Anda tahu, ketika saya bangun dari mimpi buruk saya, betapa tidak nyamannya ketidakberdayaan itu. Petik 2. Berapa kali aku benar-benar ingin kehabisan keputusasaan, dan menggunakan kekuatan penuhku untuk membantai kelinci. Tapi setiap kali aku bisa menahannya. Bukan naga pemarahku yang takut mati. Naga pemarah itu nada tiba-tiba menjadi sangat frustrasi. Tapi Anda tidak tahu. Ada lebih sedikit orang di keluarga Tyrannosaurus kami. Saya tidak tahu mengapa. Semakin sedikit orang yang dapat dibangunkan dalam balapan selama puluhan ribu tahun. Saya adalah harapan semua orang. Hanya saya yang kuat. Hanya memiliki kemampuan atau pengaruh yang cukup untuk mengetahui alasan untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga. Jadi, saya hanya bisa menjadi kura-kura. Hahaha, hanya kura-kura. Naga yang marah tertawa terbahak-bahak di langit. 2 garis air mata menetes ke wajah gelap, dan jatuh ke tanah, juga ke hati orang-orang. Pada titik ini, matahari terbenam telah terbenam di barat, dan cahaya merah pucat menodai tempat semua orang seperti darah. Xiaoyan berdiri, matanya meludah karena marah, dan berkata, Naga marah, kami adalah saudara, dan musuhmu adalah musuh kami. Mereka tidak mencarimu kemana-mana, ingin membunuhmu, lalu cepat, kamu tidak mengatakan mereka membunuhmu setelah kamu keluar. Tidak bisakah kamu menghukum iblis karena mereka tidak dapat menunjukkan bukti? Nah, ketika kami pulih, kami akan membalas dendam denganmu. Bahkan jika kamu mencari seluruh pertumpahan darah pembunuhan, kamu akan disingkirkan. Kejahatan itu untukmu, kering. Kekacauan itu abadi. Debu bersih dan Longyan juga berdiri berdampingan dengan Xiaoyan. Rasanya senang punya saudara laki-laki. Melihat Xiaoyan dengan rasa syukur, Nulong tiba-tiba merasa bahwa dia tidak sendirian ketika dia membawa harapan rasial dan berjuang sepanjang jalan. Setidaknya sekarang banyak sekali saudara yang mirip satu sama lain. Dengan berlinang air mata, dia tersedak, mengangkat tangan kanannya, mengelus dada kirinya dan membungkuk ke arah 4 orang seperti Xiaoyan, melakukan ritual iblis terberat, lalu menegakkan tubuh, selalu menekan siksaan di hatinya. Seolah-olah dia telah menemukan ventilasi. Dia berteriak, Beihu, bersihkan lehermu dan tunggu Laosu. Raungan itu terdengar seperti guntur musim semi di tanah, dan sisa suara itu berlangsung lama. Dan burung nasar yang melayang di langit untuk mematuk mayat itu panik. Ya, ini naga pemarah yang kulihat di alun-alun. Xiaoyan memuji bahwa beberapa orang yang abadi dengan kekacauan menunjukkan kepuasan atas pemandangan itu. Saat itu, terdengar deru langkah kaki yang campur aduk dari hutan lebat. Naga marah, kamu tidak pandai bersembunyi di Tibet seperti kura-kura, dan berani berbicara di sini. Tidak ada jalan di surga. Kamu tidak pergi. Tidak ada jalan di neraka. Kamu datang. Hahaha, dengan suara gumaman, ratusan siluet terlempar keluar dari hutan lebat, dan beberapa ruang bernapas telah jatuh di depan Xiaoyan 5.
Kepala orang itu, gaun rubah putih, memegang kipas lipat baja tahan karat di tangannya, tampak lembut dan lembut. Jika ekor rubah tebal di belakangnya berkibar dari waktu ke waktu, dia mengira dia adalah manusia. Di belakangnya, lebih dari 150 orang, dengan tubuh kurus atau gemuk, atau tinggi atau pendek. Semuanya mengumpulkan mata naga yang marah dengan mata yang menyenangkan. Jelas, kelompok orang ini pastilah kelompok elit iblis yang menyerang naga yang marah itu. Orang yang dipimpin oleh kelompok ini adalah Beihu. Ternyata setelah naga yang marah diri melarikan diri dari pembunuhan mereka, mereka sangat jelas bahwa mereka tidak boleh membiarkan naga yang marah hidup dari ilusi. Jika tidak, orang-orang ini akan menghadapi hukuman berat dari klan iblis dan bahkan membunuh mereka. Rubah harus membunuh naga yang marah dalam fantasi. Jika tidak mungkin baginya untuk mengalahkan naga yang marah dan menjadi objek pelatihan utama. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari naga yang marah. Tetapi sayangnya, mereka tidak membuahkan hasil. Beiwo adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu bahwa jika naga yang marah ingin meninggalkan dunia fantasi hidup-hidup, dia pada akhirnya harus pergi ke gurun di pusat lingkaran dalam. Jadi dia membawa orang ke gurun dan berencana untuk menjaga naga yang marah itu. Apa yang membuat mereka sangat bahagia adalah begitu mereka melewati hutan lebat, mereka mendengar raungan naga yang marah. Mereka bergegas dengan kecepatan tercepat, dan mereka sangat gembira melihat naga yang marah itu tidak lemah dan sangat lemah. Melihat sekelompok orang ini, naga yang marah tidak bisa menahan amarah di hatinya, dan tubuhnya bergetar. Dia mengambil tomahawk perunggu dan bergegas maju. Tetapi dia menekan bahu dengan tangan yang tiba-tiba terulur ke belakang. Dorongan untuk menghentikan naga yang marah adalah kekacauan. Kekacauan itu abadi. Tahan naga yang marah. Melangkah maju dan menghalangi di depan naga yang marah. Mata tajam melirik elit-elit seperti Beihu. Wajahnya muram dan alisnya menegang. Pantas saja kekacauan dan tampilan abadi begitu bermartabat. Karena situasi 5 orang saat ini memang sangat buruk. Meskipun ada 3 jenius tak tertandingi, Xiaoyan dan Nulong tepat setelah perang berakhir. Keduanya sangat lemah, terutama Nulong, dan mereka terluka parah. Kekacauan itu abadi. Setelah menyelamatkan Nulong, dia bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan puncaknya kedatangan. Hanya Longyan dan Jingdas yang berada di puncaknya. Tetapi bagaimana mereka bisa menjadi musuh dari sekelompok besar elit iblis seperti serigala dan harimau? Selain itu, menurut Nulong, kekuatan Beihu hanya sedikit lebih buruk dari kejeniusan yang tiada taranya. Namun, pada saat kekacauan abadi muncul dari belakang naga-naga, Beihu dan iblis lainnya tidak memiliki ide bagus dan mundur selangkah tanpa sadar. Karena mereka semua mengakui keabadian kekacauan. Dengan tanduk hijau spiral unik di kepalanya, siapa yang bukan jenius tak tertandingi dari keluarga Warcraft yang abadi? Selain itu, tampilan Chaos Immortal yang tak terukur terlihat di mata mereka. Tetapi itu menjadi sangat tidak sabar. Aku mengandalkan. Bagaimana mungkin naga yang marah itu bercampur dengan Chaos Immortal? Dan sepertinya hubungan mereka tidak terlalu dangkal. Lihat tatapan tidak sabar Chaos Immortal. Itu bagus. Beihu ngeri. Dan para elit iblis sangat terkejut. Mereka kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti disiram es di musim dingin. Itu benar-benar bayangan pohon terkenal. Kekacauan itu abadi. Tetapi suram dan berdiri di sana dengan kerutan di wajahnya yang membuat lebih dari 150 elit iblis tertegun dan takut. Ini membuat saya berpikir tentang tindakan balasan. Xiaoyan, yang tidak pernah dianggap serius oleh sekelompok elit iblis seperti Beihu, tidak dapat menahan tawa di dalam hatinya. Tampaknya Lowqi juga memiliki kelemahan Lowqi, setidaknya dalam kasusnya sendiri. Merugikan. Setidaknya bukan peran pencegahan. Di sini, petik 2. Memang, Bei Fox dan iblis elit lainnya pada awalnya tidak memperhatikan Xiaoyan, Longyan, dan Qinrong. Dalam pandangan mereka, Xiaoyan dan 3 orang lainnya hanyalah pengikut yang kacau balau. Mungkin kekuatannya tidak lemah, tetapi dengan keunggulan jumlah lebih dari 150 elit iblis, bagaimana jika kekuatannya tidak lemah? Mereka hanya takut si jenius itu kacau.
Dalam keterkejutan, Beihu memandang keos yang abadi. Melihatnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun keos abadi, wajahnya sedikit pucat, dan nafas yang keluar dari tubuhnya tidak sekuat yang dia kira. Apakah karena dia pernah terluka dalam pertempuran dengan naga yang marah sebelumnya? Beihu menjadi tenang dan mengubah pikirannya dengan tajam. Dari kelemahan naga yang marah, lukanya tidak ringan, dan hanya kekacauan yang bisa melakukan ini. Abadi. Keduanya adalah jenius yang tiada taranya. Bahkan jika kekuatan mereka berbeda, mereka tidak akan terlalu besar. Naga yang marah sangat lemah terluka, dan konsumsi kekacauan dan keabadian tidak akan sedikit. Petik 2. Memang Beihu yang super jenius dari keluarga rubah iblis yang dikenal sebagai keluarga Ting Teng. Setelah beberapa pemikiran, itu berspekulasi. Namun spekulasi bersifat spekulatif. Gengsi kekacauan masih membuat Beihu tidak berani mengambil risiko dengan mudah tanpa keyakinan penuh. Naga yang marah jarang meninggalkan iblis, dan kekacauan itu abadi dan mereka pada dasarnya tidak bergerak di sekitar daratan. Mereka seharusnya tidak mengenal mereka sebelumnya. Mungkin karena mereka lebih baik daripada berkelahi. Jika demikian, mereka seharusnya tidak memiliki persahabatan. Cobalah untuk membedakannya mereka terlebih dahulu. Belum terlambat untuk memulai. Petik 2. Memikirkan hal ini, Beihu memberi isyarat di belakangnya, memohon para elit suku monster untuk tidak panik, dan kemudian berkata dengan kepalan tangan ke Chaos, di bawah monster iblis Fox. Saya datang ke sini dengan gegabah dan tidak ingin bertemu Chaos saudara laki-laki. Beihu telah lama memuji nama Chaos Brother, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Hari ini, dia memiliki kesempatan untuk bertemu, saling mengenal bahkan lebih dikenal. Nada Beihu menjadi lebih hormat, dan matanya lebih samar-samar bersemangat dengan air mata mengalir. Mengangkat tangannya untuk menunjukkan gaya keluarga King of Warcraft. Perjalanan ke Gua Darah Beihu ini dapat melihat gaya Brother Chaos begitu dekat, dan dapat memanjat beberapa kata dengan Brother Chaos. Ini adalah berkah yang luar biasa dalam hidup ini. Ayo, jangan lewatkan perjalanan ini. Petik 2. Itu seperti rubah. Dengan beberapa kata yang terdengar seperti emosi. Tampaknya semua kata-kata dari hati. Mendengar kekacauan, Xiao Yan, dan kebersihan mendesah di dalam hatinya. Pantas saja elit iblis itu akan dibeli olehnya. Jika tidak diketahui orang seperti apa dia sebelumnya, saya takut dia akan bingung dengannya dan merasa nyaman dengannya. Kekacauan tidak akan pernah mati. Tentu saja, kamu tidak perlu sopan. Ayo, ada apa? Meskipun kekacauan abadi di hati, wajahnya tak tergoyahkan, dan pertanyaan acuh tak acuh menghalangi pujian Beihu. Kebanggaan milik jenius tak tertandingi terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, Xiao Yan menggunakan matanya untuk menyarankan agar naga yang marah itu mengendalikan emosinya. Melihat bahwa kekacauan tidak abadi karena kehilangan kekuatannya yang sangat besar dan jumlah lawan yang besar dan penuh dengan kekhawatiran para elit, dia telah menunjukkan ketenangan dan bahkan semangat. Mau tidak mau diam-diam mengagumi. Pada akhirnya, itu adalah kekacauan dan keabadian. Hanya sikap Gunung Tai yang tidak dapat diubah dan kesombongan mutlaknya sudah cukup untuk membuat elit iblis semacam ini khawatir. Benar saja. Meskipun semua elit iblis saat ini melihat bahwa Chaos tidak abadi, tetapi melihat Chaos itu abadi dan begitu tenang dan tenang, mereka tidak memiliki dasar di hati mereka, dan mereka ingin membunuh mereka terlepas dari apakah Chaos itu abadi. Naga yang marah itu sedikit terguncang dalam pikiran mereka, bahkan jika kekacauan tidak dalam kondisi puncak, bahkan jika kekuatannya hanya 70% hingga 80%. Itu akan lebih dari cukup untuk benar-benar membantu naga yang marah, memblokir Beihu dan membunuh sepertiga dari mereka. Sementara naga yang marah lemah, tetapi kapalnya rusak dan ada 3 paku kati. Begitu Anda cemas, Anda bisa mati-matian di bawah perlindungan kekacauan dan abadi. Anda masih bisa membunuh para elit biasa ini, dan 3 orang yang melindungi naga bisa bertarung dengan kekacauan. Apakah itu akan menjadi karakter yang lembut jika tidak hilang? Lihatlah trio tanpa rasa takut. Itu pasti bukan lampu hemat bahan bakar. Bisakah Anda membunuh naga yang marah dalam situasi seperti itu? Kalaupun bisa, berapa banyak orang yang bisa bertahan?
Dengan pemikiran ini, banyak dari elit elf mengundurkan diri. Tapi Beihu pasti telah membunuh naga yang marah itu. Ketika dia ingin datang, naga yang marah itu lemah saat ini. Dan itu adalah waktu terbaik untuk membunuh naga yang marah itu. Setelah dilewatkan, tidak akan mudah untuk membunuh naga yang marah ketika naga yang marah itu pulih. Selain itu, dia menilai bahwa Chaos dan Immortal seharusnya saling mengenal dalam keadaan fantasi. Mereka seharusnya tidak mengenal naga dengan baik, dan tidak akan ada persahabatan sejati. Alasan mengapa Chaos abadi adalah demikian. Wajahnya agak tak terbendung saat membunuh orang yang dikenalnya. Sejujurnya, bukan pilihan terakhir. Beihu benar-benar tidak ingin mengeluh dengan Chaos. Ditekan oleh kabut di kedalaman pupilnya, Beihu melengkungkan tangannya ke arah Chaos sambil tersenyum. Berkata, awalnya, Anda dapat melihat gaya Chaos Brother dan berbicara beberapa patah kata dengan Chaos Brother. Apapun dapat disimpan sementara. Namun, kali ini masalahnya terlalu besar. Dan saya harus melepaskan kesempatan untuk berbicara dengan Brother Chaos. Dan kemudian memohon kepada Brother Chaos sesudahnya. Petik 2. Nada kacau tetap dingin. Katakan. Ada apa? Beihu sudah lama mengharapkan sikap acuh tak acuh dari kekacauan. Dia mengangguk dengan tenang, mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah naga yang marah di belakang Chaos. Dan berkata, Brother Chaos, ada lebih dari 150 orang yang menunggu orang ini. Tidak ada kebencian yang mendalam. Jika Brother Chaos tidak ada hubungannya dengan dia, saya mohon Brother Chaos untuk tidak ikut campur dalam dendam kami. Petik 2. Beihu mengatakan ini dengan sangat hati-hati. Dia tidak hanya mengungkapkan hati membunuh naga yang marah dengan kebencian yang mendalam, tetapi juga mencoba hubungan antara kekacauan abadi dan naga yang marah dengan persahabatan yang menentukan. Di mana garis bawah abadi? Chaos mengerutkan kening dan bertanya, oh, kamu ingin membalas dendam padanya sekarang? Melihat kepala Beihu mengkonfirmasi, kekacauan abadi mendesak rohnya untuk tertawa tiba-tiba. Dan tawa penuh semangat yang kuat memekakkan telinga, membuat para elit klan iblis diam-diam terkejut, dan penilaian bahwa kekacauan tidak mencapai puncaknya terguncang. Tawa pecah. Kekacauan tidak pernah mencibir, dan mencibir-mencibir. Sebelumnya, naga yang marah berdiskusi dengan saya dan bertengkar. Sekarang dia tidak terluka. Anda datang kepadanya untuk membalas dendam dan mengakhiri dendam. Haha. Saya jangan berpikir begitu. Dia bilang dia ingin mengambil keuntungan dari orang. Lalu dia memandang Beihu dengan jijik dan berkata, apakah aku berselingkuh atau tidak dengan Nulong? Lukanya adalah karena aku. Bahkan jika kamu begitu besar dengannya, dendam harus diakhiri. Dan aku tidak bisa hanya duduk dan menontonnya sebelum lukanya pulih. Jika dia terbunuh atau ditikam setelah dia terluka dalam pertarungan denganku, maka wajahku yang kacau akan dicuri. Jangan katakan itu. Untuk kesopanan Anda kepada saya sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, Anda akan melakukan sesuatu padanya sekarang, dan saya akan membantunya. Kedua, Anda harus mengungsi di sini 10 mil dan menunggunya sampai pulih. Anda akan menemukannya lagi untuk menyelesaikan dendam di antara Anda. Dan saya tidak akan pernah campur tangan bahkan di hadapan saya. Kuat, sangat kuat, kekacauan abadi menerima begitu saja kesombongan yang dimiliki oleh kejeniusan tiada taraf. Keabadian kekacauan adalah keabadian kekacauan, dan memang mendominasi. Hal yang paling mengagumkan adalah bahwa kata-kata sombong dari mulutnya tidak hanya membuat orang merasa sombong, tetapi mereka merasa bahwa kekacauan dengan darah bangsawan keluarga Warcraft abadi. Desahan di hati Xiao Yan dan Jing Wuchen dan Long Yan penuh dengan kekaguman akan kekacauan. Xiao Yan dan yang lainnya dikagumi, sementara naga yang marah itu sangat tersentuh. Naga yang marah itu sangat jelas. Jika kekacauan tidak abadi, dia tidak akan diblokir. Jika dia lemah dan lemah, dia pasti akan mati di bawah pengepungan lebih dari 150 elit iblis. Sekarang, Chaos Immortal telah berdiri untuk menanggung semua tekanan untuknya. Xiao Yan dan Long Yan, Jing Wuchen juga menjaganya dengan ketat, mengungkapkan tekad dan kasih sayang yang sama seperti Chaos Immortal dengan tindakan diam, yang membuatnya aku hanya bisa bergerak di hatiku. Anda harus tahu bahwa begitu kedua belah pihak berperang,
Bahkan jika kekacauan di negara puncak itu abadi. Dalam menghadapi serangan dari begitu banyak elit rubah buas dan Peihu yang hanya sedikit lebih rendah dari kejeniusan tiada taraf, mereka akan memiliki untuk membayar harga tinggi. Belum lagi kekuatan Chaos Immortal saat ini kurang dari setengah dari puncaknya. Selain itu, situasi Xiao Yan tidak jauh lebih baik darinya sekarang. Apalagi kekuatan Long Yu dan Jingdeng tidak cukup untuk melindunginya. Bahaya melihat cinta sejati. Kekacauan itu abadi dan Xiao Yan, Long Yan, dan debu bersih bersedia mempertaruhkan hidup dan mati untukku. Dalam hal ini, jika nagaku yang marah dapat selamat dari bencana ini hari ini, dia akan langsung melaporkannya. Tapi ide ini dihancurkan oleh naga yang marah begitu aku lahir. Tidak, karena mereka bersaudara. Aku tidak bisa membiarkan mereka dalam bahaya untukku. Begitu perang dimulai. Bahkan jika beastisasi memacu darah dan membakarnya kekuatan kehidupan, aku akan melindungi mereka dan membiarkan mereka mundur. Benar-benar dihalangi oleh Xiao Yan. Naga pemarah yang gigih melangkah ke samping dan berdiri berdampingan dengan kekacauan. Sepasang mata darah menatap Beihu. Aduh, tidak banyak kekuatan tempur yang masih berdiri. Apakah menyenangkan menanggung bebannya? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan melangkah maju bersama Long Yan dan Jing Wuchen. 5 orang berbaris, dan pertempuran sengit akan segera terjadi.